apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Adik-adik, walaupun kita masih di dalam keadaan pandemi dan harus tetap tinggal di rumah, kita belum bisa ke gereja untuk beribadah, tapi kita pasti dan kita tetap bersatu lewat ibadah yang kita akan adakan setiap hari Minggu lewat online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan sapa dulu teman-teman kita yang di belakang. Halo Ibu Ria, selamat pagi. Halo adik-adik semua. Halo Mas Evan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kita akan memulai ibadah kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 14. Ayo kita sama-sama berdiri. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Namun sebelum itu, adik-adik harus duduk manis yang baik ya, supaya kita menghadap Tuhan sungguh-sungguh dan kita akan diberi berkat yang luar biasa. Ayo adik-adik, kita sama-sama kita berdoa. Ibadah pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami hanya melakukan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan dalam putranya Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta pernyataan Roh Kudus yang hidup dan menyertai kita selalu. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita sama-sama memujikan satu pujian, yaitu kasih. Selamat pagi. Shalom. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40. Sudah siapkah Alkitab kalian masing-masing? Dibuka dulu ya. Oke. Kalau sudah kalian siapkan, mari kita mohon kekuatan kehadirat Tuhan untuk kita bisa menggumuli firman ini dengan baik. Ayo kita lipat tangan kita untuk kita sikap berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji syukur Tuhan,
jikalau Engkau pada hari ini menyertai kami untuk kami bisa beribadah walaupun dengan cara virtual ini ya Tuhan, Engkau kuatkan kami, dan pada saat ini kami akan bersama-sama mengumuli firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengumuli firman-Mu itu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mulai ya. Membaca Alkitab dari Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40. Sudah? Judulnya adalah Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Anom. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Anom itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Anom, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Anom, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dengan Minin. 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Anom itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Anom itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari
setahun mereka, tapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, gimana? Kalian sudah paham belum dengan apa yang sudah kalian baca tadi dari Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40? Iya. Siapakah Yefta? Yefta ini ganteng kan? Coba kalian paham, kalian lihat betul-betul. Oh, luar biasa. Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Siapakah Yefta itu? Dia adalah anak Gilead. Tetapi walaupun anak Gilead, Yefta tidak mempunyai kekuasaan untuk memperoleh hak waris. Kenapa ya? Karena Yefta dilahirkan dari seorang perempuan yang lain, bukan istrinya Yefta sendiri. Adik-adik, dari Yefta tadi kita akan mempunyai banyak sekali pengalaman seperti apa yang telah dijalani oleh Yefta. Dari bacaan kita tadi, Yefta telah mengutus orang. Nah, ini utusannya Yefta kan? Untuk ke siapa? Ya, untuk ke Raja Bani Anom. Tujuannya apa ya? Pintar. Tujuannya adalah untuk merembuk apa ya? Bernegosiasi tentang hak milik dari Gilead, notabene adalah orang Israel yang telah diambil oleh bangsa dari Bani Anom. Ya, setelah utusannya menghadap ke Raja Bani Anom, ternyata tanggapannya bagaimana? Wow, Bani Anom tidak menghiraukan, sehingga marahlah Yefta. Nih, Raja Bani Anom sombong sekali ya, tidak mau untuk bernegosiasi dengan utusan Yefta. Kemudian Yefta sebenarnya bukan marah sih, tapi Yefta memperjuangkan hak miliknya sebagai bangsa Israel. Kemudian dia mempunyai rencana untuk menyerang Bani Anom, merebut kembali hak miliknya. Sudah barang tentu Yefta mohon restu kepada Tuhan. Jadi dengan restu Tuhan, maka Yefta itu berusaha mengambil kembali apa yang menjadi hak milik dari bangsa Israel, sehingga dia dengan gagah perkasa dia merebut kembali melalui beberapa peperangan, sampai saatnya semua bangsa dari Bani Israel bisa dikuasai oleh Yefta. Dan pada akhirnya Yefta menang, hore! Sehingga dia memperoleh kembali hak miliknya, yaitu daerah di mana yang merupakan hak milik dari bangsa Israel. Adik-adik, tetapi ada sesuatu yang menjadi kesedihan dari Yefta. Apa ya? Nazar yang telah dia ucapkan kepada Tuhan tentang bagaimana supaya Tuhan itu bisa melindungi ketika dia berperang dengan bangsa dari Bani Anom.
Yefta bernazar kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa siapapun yang pertama kali menemui dia ketika dia menang dari bangsa Bani Anom, maka dialah yang menjadi korban bakaran atau menjadi korban persembahan untuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bisa kalian lihat di sini? Aduh, Yefta sangat sedih. Kenapa? Karena sudah lama anaknya tidak bertemu, sehingga yang menyambut pertama kali adalah anak gadis satu-satunya. Anaknya satu-satunya, tunggal, tidak mempunyai saudara-saudara yang lain, baik laki maupun perempuan. Dan ternyata dialah yang menyambut pertama kali. Sehingga apa adik-adik? Anak gadis dari Yefta harus menjadi korban bakaran, harus menjadi korban persembahan untuk Tuhan. Tetapi adik-adik, anak gadisnya tidak menyesal. Kenapa? Karena Yefta sudah dilindungi oleh Tuhan untuk bisa memperebutkan kembali hak miliknya dari bangsa Bani Anom. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah dialami oleh Yefta, adakah yang bisa kita tarik sebagai pelajaran? Siapa yang mungkin bisa memberi masukan? Iya, pinter. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat untuk berjanji ya. Setiap apa yang akan kita ingini, tidak harus kita berjanji atau bernazar untuk mencapai keinginan kita secara pribadi. Lalu caranya bagaimana kalau kita mempunyai keinginan? Ya sebisanya keinginan itu kita utarakan dulu ke hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Ya berdoa, ya kan? Kita berdoa dulu. Berkenan tidak apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan? Kalau memang tidak berkenan, maka sudah pasti Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan kita tidak perlu untuk bernazar atau berjanji, karena Tuhan itu tidak bisa disogok. Iya kan? Tuhan itu tidak bisa kita beri upeti supaya kita doa-doa kita itu dikabulkan. Tidak. Ya. Jadi adik-adik, kita tidak perlu bernazar di hadapan Tuhan. Kita cukup untuk apa yang akan kita lakukan setiap hari, apa yang akan kita kerjakan, itu kita berikan dulu ke hadirat Tuhan. Itulah gunanya adik-adik, ketika kalian bangun tidur, maka harus bagaimana? Iya. Setiap kita bangun tidur, kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, kita serahkan apa yang akan kita lakukan ke hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu bernazar. Bu, kalau seandainya dengan orang tua boleh enggak saya berjanji atau bernazar? Jangan ya. Lakukan apa semampu kalian. Lakukan apa yang menjadi kekuatan pada diri kalian. Enggak usah terlalu muluk-muluk. Bu, saya nanti ulangan akan mendapat nilai 10. Tidak perlu. Tidak perlu kalian begitu. Karena nilai 10 kalau dari nyontek bagaimana? Itu kan juga tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi adik-adik, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari bacaan kita tadi, kita tidak perlu bernazar, kita tidak perlu berjanji apapun juga, ya. Terutama ketika kita berdoa untuk memohon sesuatu, kita berjanji dan kita akan memberikan misalkan persembahan yang besar, misalnya kehadirat Tuhan. Tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi lakukan apa yang sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Janganlah kita bernazar, karena bernazar itu harus selalu ditepati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita pelajari tadi, ayo kita bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya adik-adik, kita akan lanjut pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Izinkan pada pagi hari ini Tuhan, kami memanjatkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami, untuk anak-anak GKJW Jemaat Lumajang. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan penyertaan di dalam semua kegiatan yang kami lakukan hari demi hari. Terutama pada masa saat ini ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami adalah anak-anak yang sangat rentan untuk tertular dari virus ini. Tolong Tuhan, Engkau berikan kami kekebalan yang hanya daripada-Mu saja, sehingga kami bisa terbebas dari wabah yang sangat menyakitkan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang menjadi pemimpin-pemimpin di negara kami ini, Engkau beri roh kebijaksanaan. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak hanya dapat memberi dukungan secara rohani ini, karena mereka akan bekerja keras sekali untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tolong Tuhan, Engkau berikan roh kebijaksanaan kepada orang pemimpin-pemimpin kami, supaya apa yang dilakukan, supaya apa yang diputuskan, semuanya hanya untuk seluruh warga dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
gereja, GKJW, Jemaat Lumajang, kiranya Engkau juga senantiasa memberi kekuatan kepada para majelis, Bapak Pendeta, dan semuanya yang mendukung kegiatan gereja ini. Tolong Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan yang cukup untuk seluruh anggota jemaat di GKJW Jemaat Lumajang ini, sehingga mereka terbebas dari apa yang menjadi wabah saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini, Engkau sertai kami satu persatu untuk dapat tetap tinggal di rumah dan jauh dari segala macam penyakit. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi yang indah ini sudah selesai. Makanya kita tetap tinggal di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Dan jangan lupa kalau kita keluar kita menggunakan masker. Nah, sampai jumpa adik-adik. Dadah Mas Evan. Dadah Mbak Vio. Dadah Bu Ria. Dadah.